Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Bagus, tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita akan mulai untuk ibadah pada minggu hari ini. Kak Vina undang adik-adik untuk berseteduh dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Nggak boleh ngintip. Yuk. Amin, bagus. Nah, sekarang kita mau bernyanyi bersama dulu, kita mau bergoyang bersama. Judulnya apa ya? Judulnya Setinggi-tingginya Langit. Bisa adik-adik di rumah? Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama, kita bergoyang bersama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Abang yakin semua kita dalam sehat ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan karena pada hari ini kembali Tuhan mempertemukan kami di tempat masing-masing dalam ibadah kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati kami, di rumah kami masing-masing, agar kami dimampukan, dikuatkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini dalam Minggu Estomihi, yaitu dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk dalam minggu Estomihi. Estomihi artinya Tuhan adalah gunung batu, benteng pertahananku. Ya, gunung batu dan benteng pertahanan. Artinya hidup kita ada dalam naungan perlindungan Tuhan yang adalah gunung batu yang kokoh dan benteng kekuatan kita. Oleh karena itulah firman Tuhan tadi di kitab Yeremia mengatakan kepada kita bahwasanya orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu, benteng pertahanan untuk menghadapi musuh yang begitu banyak. Apakah kemalasan, apakah kebodohan,
kejahatan, dan sebagainya. Kita akan hadapi itu dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada pertolongan Tuhan. Maka kita akan diberkati. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hanya menaruh harapannya kepada Tuhan, dialah yang akan berbahagia. Nah, firman Tuhan hari ini mau menerangkan kepada kita berkat apakah yang diterima, yang diperoleh oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bergantung hanya kepada Tuhan, yang mengharapkan pada pertolongan dan bantuan Tuhan. Yang pertama dikatakan tadi, ayat 8, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Adik-adik, pohon atau tumbuh-tumbuhan, apakah bunga dan sebagainya, dapat tumbuh dengan baik jika diberi air atau disiram dengan teratur. Bunga kita siram apakah sore atau pagi hari, dia akan segar terus, dia akan mekar. Artinya tumbuh-tumbuhan memerlukan air. Apalagi dikatakan tadi seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tentu dia akan menerima kebutuhan air yang sangat cukup. Artinya hidupnya akan disegarkan selalu. Seperti itulah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Hidupnya segar, hidupnya senantiasa bersuka cita. Dia akan puas, dia akan pernah haus. Dia akan merasakan Tuhan senantiasa ada menyertai dia. Dan dikatakan lagi yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tumbuh-tumbuhan itu mengambil makanan, mineral dari tanah atau dari air dengan memakai akarnya. Ya, sehingga dikatakan tadi yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air untuk menerima semua apa yang dibutuhkan. Jadi artinya orang yang hidup mengandalkan Tuhan dia senantiasa memperoleh apa yang menjadi kebutuhannya dari Tuhan. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, artinya panas tetap ada adik-adik. Panas terik masih tetap ada dari atas, dari matahari. Tapi karena dia ditanam di tepi air yang selalu segar, panas terik itu tidak berarti apa-apa. Tidak membuatnya merasa gerah, kepanasan. Kenapa? Karena dia ada di tepi air. Ada yang menyegarkan terus. Ada yang memberikan kepadanya kesejukan. Air yaitu pertolongan Tuhan tadi. Nah, kemudian dikatakan yang daunnya tetap hijau. Jadi salah satu ciri tumbuhan yang baik, yang bagus adalah daunnya berwarna hijau. Ya, dengan daun yang hijau menunjukkan tumbuhan ini subur dan terjadi perubahan dalam struktur tumbuhan itu, ya, dengan memperoleh berbagai jenis mineral makanan yang baik yang membuat tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Dan yang dikatakan tadi, dia akan berbuah dan tidak akan pernah berhenti berbuah. Nah, dalam hal ini adik-adik kita digambarkan seperti pohon atau tumbuhan yang hijau tadi, yang ditanam di tepi air, yang selalu dipenuhi segala kebutuhannya. Dan pertolongan Tuhan senantiasa juga memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bertahan, untuk bisa kuat menghadapi semua keadaan yang kita hadapi. Tadi orang katakan malas. Ya, kalau orang malas tentu dia tidak mempunyai harapan, dia tidak punya cita-cita, dia tidak punya sesuatu yang akan dia peroleh nantinya. Tapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia yakin dia akan peroleh semuanya itu, dia tidak akan pernah malas. Dia akan terus rajin, dia akan berupaya, bekerja keras, belajar dengan tekun agar beroleh apa yang dia cita-citakan. Dan dikatakan tadi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia akan memperoleh yang terbaik. Oleh karena itu, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus adalah andalan kita. Tuhan Yesus adalah perisai kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan, gunung batu, benteng pertahanan kita. Dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa dunia ini tidak akan bisa mempengaruhi kita. Dia akan senantiasa menolong, menyertai, dan menguatkan semua anak-anak sekolah minggu yang mengandalkan Tuhan,
yang berpengharapan hanya kepada Dia saja. Baik, jalani hari ini dan juga minggu-minggu nantinya dalam setiap pelajaranmu tetap berdoa mengandalkan Tuhan, dalam pergaulanmu juga tetap mengandalkan Tuhan, dalam semua apa yang kau kerjakan di rumah atau di sekolah tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih Tuhan kepadamu atas penyertaan dan berkat Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang mengajak kami untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama mengandalkan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan saja, agar kami menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua, anak-anak sekolah minggu gerejamu, pekerjaan mereka, aktivitas mereka sehari-hari Tuhan berkati, agar selalu berbuahkan buah yang baik, agar dapat memenuhi segala kebutuhan kehidupan keluarga dan juga anak-anak sekolah minggu. Berikan hikmat pengetahuan kepada semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam pelajaran mereka, dalam aktivitas mereka, agar mereka senantiasa menjadi anak-anak yang dapat meraih cita-citanya dan yang selalu dirindukan dalam setiap persekutuannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersiapkan persembahannya adik-adik. Adik-adik boleh kirim persembahannya ke link HKBP Petukangan yang ada di atas ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama. Judulnya Hujan Berkat Kan Tercurah. Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama, kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar di rumah? Selamat hari Minggu. Senang sekali Kari Kalin masih berkesempatan untuk menyapa kalian lewat ibadah online kali ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak mau tanya nih, apa kabar kalian semua di rumah? Yes? Masih tetap semangat? Yes? Masih tetap ada sukacita? Yes? Masih tetap sehat? Yes, puji Tuhan. Ada yang sedang sakit? Tidak apa-apa. Kari Kalin akan bantu doakan agar kalian semua yang sedang sakit agar bisa lekas sembuh. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kita berikut ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya, sambil kita nyanyi lagu Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ikuti Kari Kalin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Engkau masih kumpulkan kami di sini untuk ikut ibadah online.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, boleh paham tentang firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, sertai kami dari awal sampai akhir kelas ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, sesama anak-anak sekolah minggu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka agar kembali dapat lekas sehat, lekas sembuh, dan dapat kembali bersuka cita sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Kak Rikalin juga mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang selalu mengikuti ibadah online ya, yang selalu mengirimkan foto lewat WhatsApp grup ya kelas. Nah, berikut adalah beberapa foto ya dari adik-adik yang selalu ikut ibadah online dan yang mengerjakan tugas minggu lalu. Yuk, kita lihat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat sama-sama ya foto dari teman-teman kita yang rajin ikut ibadah online. Nah, sekarang Kak Rikalin mau tanya, siapa yang masih ingat ayat istimewa, ayat firman Tuhan yang tadi dibagikan oleh Amang Pendeta? Dari mana? Dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, Kak Rikalin mau bacakan satu ayat istimewa untuk minggu ini, Yeremia 17 ayat 7. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Oke, sudah dapat semua? Sudah dibuka? Boleh minta bantuan ke mama papa untuk yang masih kecil untuk buka Alkitabnya? Yuk, kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ayatnya berbunyi seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, kakak ulang ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini mau diberkati? Coba tunjuk tangan. Semua mau? Yes? Nah, bagaimana caranya agar kita diberkati? Seperti firman Tuhan, ayat istimewa kali ini mengatakan, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak setelah ini mau putar sebuah cerita nih. Cerita boneka yang dibawakan oleh teman kakak, Kak Christine. Kalian mau lihat nggak ceritanya? Nah, dalam cerita ini nanti kita lihat bagaimana ada seorang anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Yuk, kita ikuti ceritanya bersama-sama. Hai Cinta, wah kamu enak ya punya handphone, bisa ngerjakan tugas di sekolahan. Apalagi, wow, handphone kamu bagus sekali. Hai, kamu tahu nggak? Handphoneku ini dibeliin sama papi mamiku di luar negeri dan harganya mahal. Jadi ya pantes lah kalau bagus. Kamu nggak punya handphone untuk mengerjakan tugas di sekolahan? Aku nggak punya handphone. Aku biasanya pakai handphone mama untuk mengerjakan tugas. Kasihan deh kamu. Sudah ya, aku mau ngerjain tugas dulu. Bye-bye. Kenapa ya handphone aja nggak punya? Papa, mama? Coba aku tanya ya sama papa mama, apa mereka punya
uang untuk beli handphone buat aku. Karena aku selalu pakai punya handphone mama untuk mengerjakan tugas. Kenapa sayang? Kenapa kamu seperti sedih sekali? Iya mama, aku lihat temanku Cinta punya handphone, bagus pula. Dan dia punya handphone sendiri. Aku kalau ngerjain tugas harus pinjam handphone mama. Sedih aku. Coba kamu tanya dengan papa. Mungkin papa punya sedikit tabungan. Ya? Iya mama, aku mau tanya papa. Baiklah, mama ke dapur dulu ya. Papa, aku mau tanya. Papa punya uang gak? Aku ingin punya handphone sendiri agar mudah mengerjakan tugas. Walah anakku sayang, dengar ya nak, papa tidak punya uang. Kamu kan bisa pakai handphone papa atau mama. Tapi kalau pakai handphone mama kadang-kadang mama pergi terus. Aku pakai apa untuk mengerjakan tugas? Sudahlah, ya bersabar saja. Papa pergi dulu ya, pergi dulu kerja. Hati-hati papa. Iya nak. Kalau udah kayak begini, aku jadi sedih. Bagaimana ya? Aku kalau ngelihat celenganku cuman ada uang seberapa lah. Gak bisa aku beli handphone baru. Aku harus bagaimana ya? Aduh, aku punya akal. Bagaimana kalau aku berdoa? Ya, aku berdoa. Aku berdoa sama Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus memberikan aku handphone. Sehingga aku bisa mengerjakan tugas sekolah dengan tanpa repot lagi untuk minjem handphone mama atau papa. Aku berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa. Aku ingin sekali punya handphone untuk mengerjakan tugas-tugasku. Tapi aku tidak punya uang. Tolong bantu aku ya Tuhan Yesus. Berikanlah aku handphone agar aku bisa mengerjakan tugas sekolah secara online. Mama, papa nggak punya uang. Berikanlah mereka rezeki Tuhan. Kirimkan kami rezekimu ya Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan Yesus. Amin. Aku yakin Tuhan Yesus akan memberikan aku rezeki. Ya, rezeki. Yuhu. Dan apa yang terjadi? Papa, kemarin ada keluarga kita yang harus isoman. Sedangkan mereka benar-benar udah susah secara ekonomi, tambah susah lagi dengan keadaan virus corona seperti ini. Tapi papa juga nggak punya uang. Bagaimana ini? Tabungan kita pun juga sedikit. Bagaimana bisa kita bantu orang lain? Iya ya, kita pikir-pikir dulu lah. Bagaimana ini? Mama, papa, tadi aku dengar saudara dekat kita ada yang sakit dan sekarang mengalami isoman ya. Iya nak, sekeluarga lagi. Mereka benar-benar dari keluarga yang susah sekali. Aku punya ide. Aku punya sedikit uang dari celenganku. Kita bisa bantu mereka. Waduh nakku, bagaimana sedangkan kamu saja mau beli handphone aja tidak bisa. Apalagi kalau celengan kamu harus kamu bongkar lalu kamu kasih ke orang lain. Tenang aja papa. Aku tidak penting-penting banget handphone itu. Aku
Dan aku akan bongkar sekarang. Aku mau kasih mereka. Kasihan mereka. Mereka lebih membutuhkan uangku daripada aku. Oh anakku, hatimu begitu baik. Iya anakku. Kau benar-benar baik anakku. Tuhan Yesus yang baik, Mama Papa. Iya, kasihan mereka. Baiklah, nanti Mama akan berikan kepada mereka. Iya Mama Papa. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Tuhan Yesus, aku mau kasih celengan aku ini kepada saudaraku yang sedang mengalami isoman karena kena virus corona. Sekeluarga. Kasihan mereka. Tapi sudahlah, biarin aja. Aku lebih kasihan daripada aku mikirkan handphoneku. Itu lebih utama. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan mereka. Dengan uang ini aku bisa bantu mereka. Soal handphone aku yang aku kumpulkan uang ini di celengan, aku udah terserah Tuhan deh. Kalau memang rezeki aku, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Keesok harinya, apa yang terjadi? Hai, ayo Cinta. Lihat nih. Aku punya handphone ini ada 2. Dan aku ingat yang satu dari Papa, dari luar negeri, dan yang satunya lagi dari Mama. Nah, aku ingat kamu. Handphoneku ini kan ada 2, ngapain aku banyak-banyak handphone? Jadi, ini handphone buat kamu. Hah? Serius? Cinta? Iya. Kamu mau kan? Mau. Terimalah. Terima kasih ya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sudah dulu ya, aku pergi. Terima kasih ya Cinta. Iya, dadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bye-bye. God bless you. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita sekolah minggunya? Seru tidak? Yes, seru banget ya. Iya, anak tadi yang dalam cerita itu, dia selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Makanya dia diberkati, akhirnya Tuhan buka jalan, dia punya handphone untuk belajar. Wah, seru banget ya kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini selalu semangat untuk berdoa? Yes, bagus. Siapa yang di sini selalu semangat untuk ikut ibadah online? Yes, good. Siapa yang di sini selalu semangat untuk menyanyikan puji-pujian atau lagu-lagu sekolah minggu? Yes, begitu dong anak Tuhan yang baik. Yes, Kari-Kalin juga mau lewat cerita tadi, lewat firman Tuhan yang kita pelajari kali ini, adik-adik selalu semangat, adik-adik tidak putus asa, adik-adik selalu rajin berdoa, selalu bersukacita dalam Tuhan, ya, selalu mengandalkan dan menaruh harapan kepada siapa? Tuhan. Agar apa? Agar kita selalu diberkati. Seperti pohon, ya, tadi sudah dikotbahkan oleh Amang Pendeta, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, pasti akan tumbuh kuat, tumbuh subur, ya, dan pohonnya akan berbuah, sama seperti adik-adik, ya. Kalau kita rajin berdoa, selalu percaya, selalu taat, ikuti perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Tetap semangat, ya, walaupun mungkin situasinya kadang-kadang masih membuat kita takut, tetap semangat, ya, selalu andalkan Tuhan, selalu berharap hanya kepada Tuhan. Yuk, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau terus mengandalkan Engkau, berharap hanya kepada kebaikan-Mu untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan,
Engkau akan selalu menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, iman percaya agar kami selalu tidak putus-putus untuk mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan menaikkan sebuah pujian dengan judul Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, sudah tahu kan lagu itu? Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil